That's already a fight you maybe look at one day, you versus Joshua Van potentially. Yeah, 100%. Like, the biggest thing about this sport is that styles make matchup, and I think I'm the perfect style to beat him. Ultimate Fighting Championship atau UFC merupakan tempat impian bagi petarung manapun di dunia ini untuk membuktikan bahwa dirinya adalah yang terbaik di dunia. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa UFC tidak hanya tentang arena, tapi juga industri yang memiliki banyak kontroversi di dalamnya, tapi secara aklamasi UFC masih dipandang sebagai kasta tertinggi untuk atlet seni bela diri campuran. Bertanding di sana merupakan sebuah impian, dan memiliki atlet yang mampu bersaing di sana juga merupakan impian bagi fans negara. Apalagi untuk negara seperti Indonesia yang meskipun fanbase-nya masih cenderung kecil jika dibandingkan olahraga populer lainnya, tapi impian tersebut tentu masih ada. MMA yang masih relatif baru di negeri ini memang membuat atlet kita masih belum begitu mampu bersaing di kancah UFC. Ini mengingatkan saya pada perkataan Genzo Wakabayashi di anime Captain Tsubasa bahwa dinding pemisah antara negara yang olahraganya masih berkembang dan yang sudah maju sangatlah tinggi. Dan dari banyaknya nama atlet MMA nasional yang mencoba masuk ke UFC, faktanya hanya ada satu nama saja yang pernah mencicipi ganasnya oktagon, yaitu JK Saragi. Terus terang, saya tidak mengerti mengapa JK begitu banyak hatersnya di negeri sendiri dengan mengatakan ia tampak cupu di oktagon. Padahal perlu diingat, secupu-cupunya JK Saragi, ia bertanding di UFC, di mana petarung kita lainnya belum mampu menembusnya. Sejauh ini, JK adalah satu-satunya petarung Indonesia yang pernah secara resmi dipakai untuk highlight Road to UFC. Ya, mungkin banyak yang tidak suka dengan pembawaan sikap JK yang tengil, tapi sebenarnya hal itu memang lumrah untuk membangun pesona dalam industri ini. Memang betul hasilnya tidak maksimal, tapi setidaknya JK sudah membuktikan bahwa meskipun sangat sulit, tapi untuk masuk ke UFC bukanlah hal yang tidak mungkin bagi petarung tanah air dengan fasilitas dan dukungan yang seadanya. Dan kali ini kita memiliki prospek yang lebih baik secara bakat, fasilitas, privilege, dan modal lebih baik dari para petarung tanah air lainnya karena ia besar di Amerika Serikat, salah satu negara terbaik dalam mixed martial art. Dia adalah sang juara kelas terbang Cage Fury, Belal Hasan, yang akan mencoba menjadi orang kedua Indonesia untuk menembus UFC. Selamat datang di segmen preview, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas peluang Belal Hasan untuk masuk ke UFC. Sebagai disclaimer, konten preview ini berbeda dengan konten preview lainnya, di mana saya tidak mungkin netral. Ya, bagaimana mungkin netral? Karena sudah pasti saya mendukung petarung tanah air. Namun tetap saya akan mencoba untuk fair dalam menilai skill set petarung yang akan bertanding, yaitu Belal Hasan dan petarung asal India Mridul Saikia, sebagai gambaran awal pertarungan nantinya. Di hari Rabu, Belal akan berjuang dalam tes masuk UFC yang menurut saya adalah yang paling sulit, yaitu Dana White Contender Series, di mana sang petarung tidak hanya ingin menang, tapi juga menampilkan pertarungan yang menawan. Nah, itu tuh yang sulit. Terkadang pertandingan yang menawan lebih sulit daripada menang. Karena jika petarung menang tapi kemenangannya tampak membosankan, UFC tetap tidak akan memberikan kontrak padanya. Lalu bagaimana peluang Belal dalam mengalahkan Saikia dengan gemilang? Mari kita bahas. Mridul Saikia merupakan petarung asal India yang memiliki rekor tak terkalahkan di promotor lokal, sebelum telur rekornya pecah ketika kalah KO di Road to UFC. Saikia lebih dominan menggunakan grapplingnya dibandingkan striking. Di promotor lokal, ia memang tak terkalahkan karena grapplingnya mampu membuat lawannya tidak berdaya.
Namun ini tidak bisa menjadi bukti kuat bahwa grapplingnya berada di level tinggi, karena India bukanlah negara yang terkenal dengan grappling level dunia. Ya tentu saja masih lebih baik daripada Indonesia, tapi ketika itu dibawa ke level internasional, perlu lebih dari sekedar grappling lokal untuk menang. Jadi bisa dibilang untuk skill grapplingnya lumayan dan tak bisa diremehkan, apalagi jika ia semakin aktif melatihnya. Dan masalah terbesar bagi Saikiya ada pada strikingnya. Ia bukanlah seorang striker aktif, tapi lebih mengandalkan counter memanfaatkan kesalahan lawan. Tapi counternya pun juga bukanlah one hit KO. Jadi lebih pada tipikal petarung yang menjaga jarak dengan cicilan leg kick atau jab. Artinya yang menjadi senjata utama Saikiya sejauh ini adalah kemampuan grapplingnya. Lalu bagaimana dengan Bilal Hasan? Bilal sebenarnya lebih dominan dalam dunia striking. Bela diri basic yang ia tekuni adalah taekwondo, kemudian ia adaptasi dalam MMA mirip kickboxing. Bilal sangat lincah dalam melakukan serangannya dan lebih memilih sebagai aggressive striker, bukan counter. Power Bilal juga bukan hal yang bisa disepelekan begitu saja, karena ia berhasil menang 6 kali KO TKO. Jadi untuk striking, saya kira Bilal unggul atas Saikiya. Ditambah lagi Saikiya yang hobi menjaga jaraknya, ternyata reach-nya 3 cm lebih pendek dari Bilal. Jadi jika pertandingan berlangsung berdiri, peluang Bilal menang sangat terbuka. Tapi sebenarnya sudah dari dulu bahwa petarung kita tidak memiliki masalah besar dalam striking. Masalah yang selalu membuat petarung kita kesulitan adalah grappling, di mana umumnya petarung kita hampir pasti kalah jika dibawa ke bawah. Kita bisa melihat JK Saragi yang terkenal dengan strikingnya yang eksplosif tak bisa berkutik banyak ketika dibawa Ansul Jubli ke bawah. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara Bilal Hasan dan petarung tanah air lainnya. Bilal tumbuh besar di Amerika Serikat, di mana gulat adalah salah satu olahraga yang cukup populer di sana. Ketika memutuskan terjun secara profesional dalam MMA, Bilal juga belajar banyak tentang gulat. Di awal karirnya, tentu ia kurang pede akan ground game-nya, tapi untuk saat ini dia mengaku sangat percaya diri dan menjadi petarung yang all-rounder. Ya memang gamblingan gym Amerika beda sih, di mana di sana sangat banyak pelatih yang berpengalaman dalam ground game. Bilal pun juga memiliki kesempatan untuk belajar dari petarung hebat di sana, yang salah satunya adalah sang GOAT kelas terbang, yaitu Demetrius Johnson. Bilal pun menolak anggapan bahwa laga ini akan menjadi laga klasik striker versus grappler. Ya ada benarnya, tapi Bilal merasa skill grappling Saikiya tidak semengerikan itu, dan dia sangat siap jika harus bermain di bawah. Jadi jujur saja untuk skill set, saya sangat percaya diri bahwa Bilal Hasan unggul atas Saikiya. Mau bertanding di atas ataupun di bawah, saya yakin Bilal tak memiliki masalah. Watching your records with Mridul, your opponent, it seems like a classic fight between a striker and a grappler. What do you think of that? Yeah, maybe, tapi like he's kind of biasa aja. Dia nggak terlalu bagus grappling, nggak terlalu bagus striking, cuman biasa aja. So I think it's perfect for me to come out with a highlight win, you know, karena di Contender Series nggak bisa cuman menang aja, harus menang extraordinary fashion. Tapi aku udah bertanding kayak gitu. I already fight like that anyway, so it's perfect for me, man. Dari sisi pengalaman pun, Bilal lebih unggul atas Saikiya. Meskipun sama-sama berkarir di promotor lokal, tapi tentu promotor lokal Amerika seperti CFC jauh lebih bagus dibandingkan promotor lokal tempat Saikiya bertanding seperti BFC, Shanghai, dan MFN, yang tentu nama-nama tersebut sangat asing di telinga fans awam. Ya, saya sendiri kalau tidak riset membuat video ini juga gak kepikiran buat nyari tahu nama promotor-promotor tersebut. Karena itu, Bilal punya keuntungan besar di sini,
karena sudah berpengalaman menghadapi lawan yang lebih sulit daripada yang pernah dihadapi Saikiya. Bilal sendiri berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya dan bertekad membalaskan kekalahan JK Saraki atas Anshul Jubli dalam Road to UFC. Dan semoga itu bisa terwujud dalam 2 hari ke depan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana peluang Bilal masuk ke UFC? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menang saja tidaklah cukup dalam Dana White Contender Series. Bilal perlu menang dengan spektakuler untuk meyakinkan UFC bahwa ia bukan hanya jago, tapi juga bisa dijual, karena UFC memang mencari petarung yang gampang untuk dipasarkan. Dan dari aspek ini pun saya tidak khawatir. Julukan Bilal adalah The Indo Ninja, yang artinya ia sudah dikenal sangat atraktif dalam setiap pertandingannya. Selain itu, fakta bahwa Saikiya pernah kalah KO di menit pertama di Road to UFC menandakan bahwa kekuatan dagunya tidak sekuat itu. Jadi peluang untuk menang KO sebagai jaminan masuk UFC sangat terbuka untuk Bilal. Memang betul, lulus dari DWCS ini lebih berat daripada jalur masuk UFC lainnya. Tapi perlu diingat bahwa petarung yang lolos dari jalur ini akan lebih gampang untuk dipromosikan karena secara khusus akan langsung dilihat oleh Dana White. Dan memang rata-rata jebolan dari DWCS sudah menciptakan prestasi yang luar biasa dalam UFC, karena memang hanya petarung super pilihan dari promotor lokal saja yang diundang mengikuti kesempatan ini. Sebut saja Sean O'Malley, Jack Della Maddalena, Quillan Salkit, Carlos Prates, Carlos Ulberg, hingga petarung sensasional Dagestani John Park atau Janko Zainukov merupakan jebolan DWCS yang sukses menggebrak panggung oktagon. Bilal Hasan pun sangat yakin bahwa dirinya saat ini sebenarnya bisa menyaingi sang juara asal Myanmar, yaitu Joshua Fan. Tapi ia lebih memilih realistis dengan mengatakan jika dirinya bisa masuk UFC nantinya, ia ingin memulainya dari bawah dengan bertanding melawan contender biasa saja sembari menabung highlight agar bisa tampil di tingkat ranking yang lebih tinggi lagi. Ya, saya berharap Bilal bisa mewujudkan itu agar bisa menginspirasi para petarung tanah air lainnya bahwa petarung kita tidak kalah karena genetik, tapi murni kalah infrastruktur. Ya, itu tugasnya pihak yang punya kuasa sih. Semoga saja Bilal bisa mengukir prestasi yang lebih tinggi dari JK sebagai sang perintis. That's already a fight you maybe look at one day, you versus Joshua Van potentially. Yeah, 100%. Like, the biggest thing about this sport is that styles make matchup, and I think I'm the perfect style to beat him. Demikian segmen preview kali ini. Bias ya? Ya emang, tapi ya wajar karena mendukung petarung tanah air. Tapi apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk terus mendapatkan update informasi dan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.